Silakan Hengki. Selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang, kamera nyalakan dulu. Oke. Abang Muslim Bang? Muslim, Madis. Silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bangkai yang Madis bilang tadi. Gimana Bang? Tadi bilang berarti nggak percaya dia sama yang Muslim tadi itu, orang yang Madura kan? Nah, kami bukan nggak percaya hadis, bukan percaya hadis. Tadi kan ditanya, ada nggak di Al-Quran Muhammad mengatakan bahwa dia menyuruh seorang umatnya untuk meminum air kencing onta, kan gitu? Kami di dalam hadis, yang kami percaya hadis itu melalui yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu aja. Oke, jadi, berarti kalau kita cari untuk bukti itu, saya sendiri nggak yakin nggak akan bakalan ada yang bisa menemui. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis secara sepakat. Yang bukan disaksikan oleh yang saya Muhammad. maksud begini Bang. Yang saya maksud Iya, begini. Paham. Ada gini Bang, tenang Bang ya. Ada atau tidak di dalam hadis Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Kalau saya Bang, saya belum percaya. Bukan itu. Ini Abang nggak nyambung. Bang, dengarkan saya Bang ya. Dengarkan Bang. Dengarkan saya. Oke. Pertanyaan saya begini. Ada atau tidak tertulis di dalam hadis bahwa Muhammad menyuruh minum kencing hewan, yaitu unta? Tapi jangan diturunin dulu ya Bang ya. Nah. Ya, ada atau tidak itu tertulis dalam hadis? Kalau itu ditulis, ada. Ada. Berarti apakah, sebentar Bang. Berarti apakah saya memfitnah? Ya kalau ada umat Islam, bahkan Ustadz yang bilang, kalau saya pribadi, saya bukan berpihak-pihak sama, pihak sini. Enggak, kalau yang salah, yang benar-benar. Gitu kan. Nah, berarti saya memfitnah atau tidak? Kalau saya pribadi nih Bang, ini pribadi nih sungguh kan, kalau bisa itu yang membuktikan, benar. Makanya nggak ada yang bisa membuktikan kata Bang Adis itu fitnah. Makanya nggak ada. Kalau ada kemarin itu udah nyampe ke pengadilan. Ya. Memang tidak ada Bang. Tidak ada yang memfitnah. Mengatakan nggak ada kata fitnah di situ. Karena apa? Yang Abang Adis bilang itu kan Muslim yang berkata, bahkan Ustadz, bahkan Kiai. Dalam ceramah yang tadi ditonton kan, itu kan. Nah, maka saya nggak bisa membantah Bang Adis kalau saya fitnah. Nah, iya Bang Adis, maka saya nggak bisa bilang gitu. Terkecuali tidak pernah Ustadz, bahkan di hadis tidak pernah dinyatakan yang disahkan hadis itu Muhammad mengatakan menyuruh salah satu umatnya untuk minum kencing onta. Terus Bang Adis bilang saya sendiri nuntut Bang Adis. Betul, baik. Oke, lalu bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda percaya dengan apa yang tertulis dalam hadis tersebut? Nih gini aja, cuman percaya dengan tertulis. Tapi kalau dengan fakta yang dilihat secara langsung itu, saya kurang percaya kalau itu. Oke, berarti Anda menganggap orang membuat cerita palsu tentang Muhammad? Saya juga nggak tahu itu. Soalnya kenapa? Dengan cerita yang saya dengar dari umat Islam yang di kampung-kampung, Ustadz gitu kan, apa dia pintar apa enggak saya juga nggak tahu kan. Nah, orang Islam nih gini aja, sama, semuanya kita tuh sama kan. Apa samanya? Sama kayak kita belajar. Kalau ada yang mengatakan itu berarti dia egois. Nah, kalau kita masuk SMP, kelas 3 SMP, kita kan punya nilai. Kalau dulu tuh ada juara, yakin nggak Bang Adis itu di dalam SMP itu juara 1 semua? Yakin nggak? Oke, sebelum ke sana Bang, saya tanya Anda pribadi, Anda percaya nggak dengan hadis itu? Kalau dengan tulisannya, saya percaya mah bisa dibaca. Tapi kalau faktanya, saya belum tentu percaya. Oke, berarti yang Anda percayai adalah bahwa orang memfitnah Muhammad menuliskannya itu dalam hadis. Bukan juga gitu. Ini saya kalau udah begini udah mulai pusing ini saya kalau udah begini. Ini yang membuat saya mual kalau begini Bang. Anda berada dalam posisi yang nggak jelas ini. Anda percaya nggak dengan hadis itu? Anda bilang ya percaya ada tertulis, tapi faktanya ya saya nggak percaya. Berarti Anda mempercayai itu tertulis di hadis, tetapi tulisan itu berisi informasi yang bohong, betul?
Ya kalau Bang Adis tanya situ kan Bang Adis mau tanya tadi, saya fitnah nggak? Saya pribadi saya bilang Bang Adis nggak fitnah, karena memanglah ditulis. Yang menulis itu bahkan umat sendiri kan gitu. Iya, makanya itu, Bang. Makanya Itu saya aja. bilang sama Anda. Makanya saya bilang waktu saya membaca Al-Quran, Quran bilang begini, kamu beriman kepada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran ini, yaitu Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nggak pernah Quran bilang, kamu harus beriman kepada kitab yang nanti akan datang sesudah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, Ya. kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu kitab apa aja sih? Ada hadis, ada fikih, ada kitab kuning, ada kitab tuntunan begini, kitab sunnah Rasul, malam Jumat, dan lain sebagainya. Itulah Kalau kita kitab-kitab, ngomong sebentar Bang, ini aja, itulah Bang Adis, kitab-kitab ya, yang kasih datang penjelasan. sesudah Al-Quran. Nah, malah kenapa malah itu yang dipercaya oleh umat? kasih kesempatan. Nah, tapi sudah saya bilang sama Bang Adis tadi, tapi Bang Adis itu nggak dengar saya. Kalau saya sebut terus terang, itu yang benar itu bisa jadi salah, soalnya publik yang nonton 7.400. Maka saya nggak mau terus terang ngomong. Jadi kalau orang yang berpikir akal sehat, itu udah jelas dia tuh. Ada di tingkat SMP, sekolah menengah, ada muridnya 30. Nah, yakin nggak Bang Adis 3701 semuanya? Tidak. Ya, nah sama kayak gitu tadi. Jadi bukan berarti dia nggak sekolah SMP. Jadi orang Islam itu dia Islam, nggak semuanya dia tahu tentang artinya Al-Quran. Maksudnya, Oke, kalau begitu tugas Anda sekarang menjelaskan. Kalau begitu sekarang tugas Anda menjelaskan. Bagaimana penjelasan Anda soal hadis yang berisi Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? makanya saya bilang sama Bang Adis, kalau saya nyampe di situ saya belum nyampe. Cuman saya pastiin dulu kata Adis sama nggak dengan Al-Quran. Tapi kalau nggak sama, kalau saya bilang pribadi nanti saya salah. Nanti saya minta bukti, malah kami sama orang Islam nanti kami berdebat. Dibilang saya munafik, bukan. Jadi kemari salah. Berarti Jadi dalam berarti abang kesini cuma mengasih tahu bahwa abang posisi nggak jelas atau nggak tahu. Bukan nggak tahu nggak jelas. Terus apa jawabannya? Ya jawabannya situ aja, terserah aja Bang Adis nilai. Saya kalau nggak terima. Tapi kalau yang lain-lain meyakinkan itu terserah. Oke, sekarang apakah aja. betul bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang terkena santet atau guna-guna? Ya itu kan masih Adis Bang. Loh gimana Anda ini? Bang, di dalam Kalau kita hadis. berdebat Bang Adis sebentar. Kalau kita berdebat kayak gini Bang, kita nggak putus-putus. Nanti Bang, orang bukan berdebat Bang, saya hanya mengkonfirmasi saja. Anda tahu atau tidak, di dalam hadis tertulis bahwa Muhammad terkena santet atau terkena guna-guna. Ini aja. Kalau kita jawab abang itu Bang, tadi saya cuma jelasin sedikit aja sebenarnya. Kalau saya jelaskan secara detail Bang, jangan-jangan kami sama orang muslim nanti bermusuhan Bang. Saya udah pernah nyoba, saya benar bilang, oh kamu itu, saya minta bukti, dia nggak mau buktikan. Itu kami sama Islam tuh Bang. Sama tetangga kan, oke kamu buktikan. Kalau kamu ingin berdebat sama saya pakai cara logika, saya hadapin. Karena apa? Di kampung saya belum pernah mengalahkan saya untuk secara logika. Tapi kalau kamu tidak bisa dengan cara logika. Oke, kampung abang di mana Bang? Kampung abang di mana? Bang, gak salah aku bilang lah Bang Adis, ya kan? Nah kalau aku orang Sumatera Barat. Kalau di kampung abang tidak ada yang mampu membantah. Ini contoh nih. Ini aku kasih contoh kan, aku lupa dikit lah. Nah, itu kan masih nonton tuh. Kalau tidak senang, tuntut itu sama orang muslim kan. Dikasih dia komal di situ. Makanya saya bilang situ, maka sama pendapat orang ini bikin konten gitu kan. Dia bilang, jangan terlalu memahami hadis. Nah, itu terkecuali hadis yang tersebut berlandaskan dengan isi Al-Quran. Baru itu yang dimanfaatkan katanya kan. Nah, oke lah, daripada berteori coba saya minta sama Anda. Apa pendapat Anda tentang hadis yang mengatakan Muhammad terkena sihir atau terkena guna-guna?
Ya, kalau makanya saya bilang sama Bang Andis, kalau saya jelasin nanti saya apa nama itu? Saya sama Muslim nanti perang nanti. Mulai. Itu aja. Bang, kenapa Anda takut menyampaikan kebenaran? Ya, gini aja lah Bang Andis saja yang menilai kan. Kita istilahnya di sini kalau saya percaya sama ajaran agama saya percaya dengan Al-Qur'an saya akan apa namanya itu, saya ikmahkan itu. Saya laksanakan perintah itu. Udah. Ya udah Bang, dibawalah. Mumet kita dengernya Bang, ceritanya ngomong apa juga mumet, pusing. Aduh, berat ini ya.